Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi untuk materi ekonomi bisnis di semester genap. Mari kita simak bersama-sama. Di sini ada materi ekonomi bisnis untuk pertemuan yang pertama semester genap. Oke, di sini untuk sebelum saya bahas materinya, saya akan bahas untuk KD-nya. Di sini yang saya bahas adalah KD 3.7 sama 4.7, yaitu menganalisis bentuk-bentuk badan usaha dan memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Oke, di sini ada indikator untuk 3.7. Yang pertama, siswa mampu memperjelas bentuk-bentuk badan usaha. Yang kedua, siswa mampu membandingkan bentuk-bentuk badan usaha. Dan yang ketiga, siswa mampu mengarahkan bentuk-bentuk badan usaha. Oke, yang selanjutnya di sini ada indikator 4.7. Siswa mampu mengkategorikan bentuk-bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Dan yang kedua, siswa mampu memperjelas bentuk-bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Dan yang ketiga, siswa mampu menghubungkan bentuk-bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Oke, selanjutnya di sini ada materi untuk materi yang pertama, pengertian badan usaha. Apa sih badan usaha ini? Yaitu suatu kesatuan yang yuridis atau hukum, ekonomis, serta teknis dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dan perusahaan juga seringkali disamakan dengan badan usaha, meskipun pada dasarnya berbeda. Yang paling utama perbedaannya ialah badan usaha merupakan lembaga sementara perusahaan dengan arti tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor dari produksi. Jadi di sini ada dua perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Kalau badan usaha itu mempunyai hukum, satu kesatuan yang mempunyai hukum, sedangkan perusahaan itu terkadang gimana ya? Maksudnya itu saling menguntungkan. Seperti itu. Kalau perusahaan itu tujuan utamanya itu mencari keuntungan, itu saja. Oke, selanjutnya untuk materi yang kedua, di sini ada bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, di sini saya akan bahas untuk 3 bentuk dulu. Di sini yang pertama ada BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Apa sih badan usaha milik negara itu? Suatu unit usaha yang seluruh modal atau sebagian besar berasal dari anggaran khusus kekayaan negara, dalam kurung yang dipisahkan, yang diprioritaskan untuk kemampuan rakyat dengan membuat suatu produk dan jasa. Jadi, kalau badan usaha milik negara itu punya negara yang seluruh modal atau besarannya itu dan anggaran khususnya itu dari negara. Kalau badan usaha untuk milik negara. Nah, di sini ada bentuk badan usaha menjadi 3, yaitu di sini ada perusahaan jawatan perjan. Biasanya perusahaan jawatan ini adalah perusahaan yang contohnya seperti PAI Kereta Api dan lain sebagainya. Dan di sini untuk perusahaan umum itu seperti kayaknya PT Telkom itu punya negara juga punya swasta. Terus yang ketiga ini perusahaan milik perserorangan atau perseroh. Biasanya kalau perserorangan itu seperti PT Pegadaian, KSP dan lain sebagainya. Oke, di sini ada badan usaha milik swasta. Apa sih milik swasta itu? Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang atau pihak swasta. Bertujuan profit on oriented, yaitu keuntungan atau untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin guna mengembangkan modal dan usaha serta membuka lapangan pekerjaan. Contohnya di sini adalah PT Air Mancur dan PT Holcim. Jadinya kalau badan usaha milik swasta itu biasanya kerjasama dengan gimana ya? Kerjasama dengan perusahaan. Jadi biasanya ada yang bekerja dengan swasta, ada yang bekerja dengan perusahaan atau didirikan sendiri seperti itu. Jadi dimiliki oleh perorangan dan dia hanya mengandalkan untuk keuntungannya. Contohnya seperti PT Air Mancur yang sekarang kan PT Holcim itu kan booming, jadinya kan sampai dia saling menguntungkan seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu badan usaha campuran. Badan usaha yang sebagian modalnya miliki pemerintah dan sebagian miliki swasta. Jadi modalnya itu ada yang dari pemerintah dan ada yang milik dari
perserorangan atau milik swasta. Jika badan usaha itu bersifat vital, maka 51% modal milik negara dan 49% itu milik swasta. Contohnya seperti PT Telkom, Garuda Indonesia, dan BCA. Biasanya kalau PT Telkom itu ya punya negara juga punya perserorangan. Tadi yang ada di PT perusahaan umum ini. Ada PT Garuda Indonesia seperti penerbangan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk materi yang ketiga, di sini ada perbedaan badan usaha dan perusahaan. Apa sih perbedaannya? Kalau badan usaha itu punya kesatuan hukum. Sedangkan perusahaan tidak punya kesatuan hukum, tapi punya kesatuan teknis produksi. Bagaimana caranya dia mengolah atau memproduksi barangnya. Dan yang kedua, untuk badan usaha bertujuan mencari laba, sedangkan perusahaan bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Bagaimana barang dan jasanya itu bisa diproduksi dan bisa dikeluarkan untuk masyarakat. Dan yang ketiga, bersifat resmi dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk yang badan usaha, sedangkan perusahaan tidak terlalu bersifat resmi. Dan yang keempat, bersifat abstrak yang hanya dapat dibutuhkan dengan akta pendirian. Jadi kalau badan usaha itu mempunyai akta pendirian, sedangkan kalau perusahaan itu bersifat konkret atau nyata. Jadinya dan tidak resmi. Jadi kalau perusahaan itu hanya menguntungkan, bagaimana ya? Hanya diprioritaskan sebagai keuntungannya saja. Kalau badan usaha itu sudah mempunyai satu kesatuan hukum. Itu saja perbedaannya. Sudah, terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan selalu semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.